Hati-hati. Meskipun Jayan dengan jelas melihat gerakan serigala makam, itu masih terlambat. Dia tercengang ketika dia dilempar ke bawah oleh Qin Yichen. Ketika dia mengetahui apa yang dilakukan serigala makam sudah di depan Qin Yichen, dan sudah terlambat untuk mengingatkannya lagi. Kecepatan serigala makam terlalu cepat, layak untuk identitasnya sebagai iblis. Di antara kekuatan tingkat ksatria yang sama, kecepatan serigala makam pasti yang teratas. Apalagi, cakar tajam di tangan melambai, seolah ada kekuatan tak terbatas yang tersembunyi. Begitu agresif, Qin Yichen tidak panik, melihat bahwa cakar tajam akan jatuh padanya. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Aura langsung berkumpul di depannya, dan pancaran yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Bagaimana mungkin Qin Yichen meremehkan serigala makam? Dia masih ingat apa yang Jian katakan pada Qin Yichen sebelumnya. Untuk memiliki catatan seperti itu, dan untuk dapat memperoleh identitas tanpa hambatan di alam para dewa, ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan serigala makam sangat objektif, dan cukup kuat untuk mengabaikan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, serta kemungkinan perubahan di masa depan. Ini jelas merupakan musuh yang kuat. Saat perisai aura di depan Qin Yichen mengembun, cakar dan perisai bertabrakan. Wajah Qin Yichen acuh tak acuh, dan saat retakan pertama pada perisai aura muncul, Qin Yichen langsung mundur. Klik. Cakar merobek perisai aura. Beri aku kematian. Serigala makam menang, sepenuhnya menekan Qin Yichen, dan semangat juangnya tinggi untuk sementara waktu. Qin Yichen, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak ditekan oleh aura serigala makam sama sekali. Dia hanya meningkatkan bahaya serigala makam di dalam hatinya. Setelah retret yang begitu sederhana, Qin Yichen langsung menampilkan transformasi Suantian macan putih, dan kecepatannya meningkat beberapa poin. Meskipun kecepatan Qin Yichen sendiri tidak lambat, ditambah dengan peningkatan transformasi Suantian macan putih, dia hanya menjaga jarak dari serigala makam. Dan jarak yang sedikit ini masih dikejar oleh serigala makam dengan kecepatan lambat. Tidak bisakah kamu melarikan diri? Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja, menghindari serangan serigala makam di langit, dan pada saat yang sama, terus-menerus memadatkan perisai aura di tubuhnya, sepertinya dia dalam postur yang buruk. Angin datang kepadaku. Jian tidak memilih untuk pergi ketika Tum Wolf dan Qin Yichen berada dalam kebuntuan singkat. Dia sudah memadatkan ratusan pedang di langit, dan tepi dingin ini tampak cukup menakutkan. Sekarang persiapannya sudah siap. Ketika dia melawan serigala makam itulah Jian langsung bergegas keluar dan berjalan pergi untuk menemui Qin Yichen. Untuk pertempuran ini, Jian melihatnya dengan sangat jelas. Mengandalkan dirinya dan bawahan casting Sword City, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Tum Wolf. Satu-satunya hasil yang baik adalah memaksa Tum Wolf kembali. Namun kemunculan Qin Yichen membuat pertempuran ini menjadi kemungkinan yang sama sekali baru. Yaitu bergabung dengan Qin Yichen. Karena Qin Yichen dapat menahan serangan serigala makam, dia hanya perlu memanfaatkan momen saat serigala makam menyerang dan melancarkan serangan balik. Pada saat itu, serigala makam pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, Jian juga tahu bahwa orang-orang di kuil penguasa cahaya memiliki kemampuan untuk berteleportasi secara instan. Pada saat itu, ketika saya menyelinap langkah besar dan membiarkan Qin Yichen berteleportasi, hanya serigala makam yang tersisa dengan kekuatan gerakan ini. Bahkan jika serigala makam tidak mati, ia harus jatuh dari lapisan kulit. Pada saat ini, Qin Yichen tidak punya ide lain, dan dengan mengorbankan perisai spiritual, dia menyingkirkan serangan serigala makam. Setelah pelarian ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya pada serigala makam. Aku pikir kamu bisa memberiku kejutan seperti apa, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Ini benar-benar mengecewakan. Dalam pikiran awal Qin Yichen, pertama-tama cari tahu arti dari serigala makam ini. Bagaimanapun, Qin Yichen masih pendatang baru, dan dia tidak jelas tentang berita alam dewa. Dia tidak tahu seberapa jauh serigala makam itu datang. Mengirim informasi kepada dirinya sendiri, Qin Yichen harus memerasnya dengan keras dan mencari tahu semua informasinya. Jika tidak, akan terlalu disayangkan untuk upaya menyakitkan Tum Wolf. Tetapi perkembangan banyak hal membuat Qin Yichen tercengang. Serigala makam ini seperti binatang buas, tidak ada trik aneh. Satu-satunya cara adalah menyerang dengan cakar yang tajam. Apa yang benar-benar dia andalkan adalah tubuhnya yang kuat dan kecepatannya yang luar biasa. Saat Qin Yichen melambaikan telapak tangannya lagi, beberapa belati kecil terbentuk dalam sekejap, membunuh serigala makam. Kakak! Gema tajam datang. Qin Yichen mengerutkan kening. Tubuh serigala makam ini agak terlalu keterlaluan. Serangan Fang Cai tampak lemah, tetapi sebenarnya Qin Yichen telah menggunakan kekuatannya untuk melawan ksatria. Langkah ini dianggap sebagai langkah pembunuh bagi ksatria biasa, tetapi di depan Tum Wolf, dia bahkan tidak memotong bulunya. Untuk pertama kalinya, mata Qin Yichen sedikit lebih serius. Apakah kamu di atas? Dalam ingatan Qin Yichen, metode budidaya serigala makam memiliki ekspresi yang sangat jelas.
Mencapai puncak juga bisa dikatakan mampu menembus semua metode dengan satu kekuatan. Itu untuk membuat tempat terkuat mereka lebih kuat sepanjang waktu. Begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Ada keuntungan besar untuk melakukan ini. Tidak terlalu terganggu. Tetapi kerugiannya juga jelas. Setelah trik terlalu diperbaiki dan puncak tidak tercapai, efektivitas tempur terbatas. Tetapi situasi serigala makam sudah jelas, dekat dengan puncaknya. Dengan kekuatan tingkat ksatria, itu dapat menahan hampir semua ksatria tidak dapat menahan serangan, yang akan terluka dalam beberapa cara, utuh. Selama kekuatan fisiknya tidak habis, sarana serangan tidak akan berhenti. Sejak awal pertarungan, itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit, melelahkan lawan dan menunggu kesempatan. Qin Yichen tidak berpikir tentang keterjeratan dengan serigala makam dengan geraman rendah di tenggorokannya. Di belakang Qin Yichen, riak emas berdesir. Inilah yang dicuri Qin Yichen dari Gilgamesh. Meskipun gaya bertarung dengan Qin Yichen sangat tidak cocok, Qin Yichen percaya bahwa dia sepadan dengan uangnya saat digunakan di sini. Bagi Qin Yichen, alam dewa adalah lingkungan yang sama sekali asing, dan Qin Yichen tidak seperti ini di alam dewa. Melihat esensi melalui penampilan, Mahkamah Agung tidak secara langsung mengirim orang untuk mengepung dan menekannya, tetapi menggunakan berbagai metode untuk membuat kuil penguasa cahaya di ambang kehancuran. Karena dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar untuk mengetahui sarana kuil penguasa cahaya dan sarana Qin Yichen dengan jelas dan menyeluruh. Mengetahui kekuatan dan levelnya dapat menekan perkembangan kuil dewa cahaya dengan cara yang lebih baik. Pada saat itu, mungkin Mahkamah Agung akan menghentikan serangan dengan munafik, dan hanya menemukan alasan untuk mengirim Qin Yichen pergi. Adapun masa depan, yaitu mengasimilasi dan memanfaatkan sepenuhnya, dan kemudian membuangnya ketika tidak berharga. Oleh karena itu, Qin Yichen dapat menyembunyikan kemampuannya sekarang, dan dia tidak tahu untuk memamerkannya.